semua sehat walafiat ya. Alhamdulillah alhamdulillah alamin wa min nasta'inu ala umuri tibawatin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi asma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa jami'in wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bi'ustu li'fa'il maqalih al-amr la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allaha wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu walillahu man yasha'u wa man yasha'u wa tudhiru man yasha'u subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Alhamdulillah, masyaAllah, kita masih dikasih kesempatan dan umur yang Allah tuntun, tapi kita melangkahkan ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Saudara serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hati-hati syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Memuja acara kita yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita bersama-sama surat Yasin 1 sampai 10 syarat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cantumnya Al-Quran tersebut surat Yasin. Menja acara selanjutnya yaitu langsung tadi sudah sholawatan alhamdulillah sejumlah pada hati waktu dan ikhlas kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحرك
التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini diperjumpakan kita di masjid ini bersama majelis zikir dan sholawat dan camp sholawat. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh dengan berkah insyaallah. Majelis menyambungkan kita dengan Allah, dengan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada sedikit yang dibacakan dari ibu, ada hadis tidak sempurna iman kalian hingga aku, hingga Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu lebih daripada cinta kita kepada segala sesuatu selain mereka, selain Allah dan Rasul. Kepada suami mungkin yang punya suami, kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun. Teringat cerita mengenai Siti Masyitoh yang ketika beliau dimasukkan ke dalam wajan besi yang sangat panas, lalu ketika beliau taradud, ketika beliau ragu, masuk tak saya ini ke dalam bejana panas ini, kasihan anak yang saya gendong, belum merasakan apapun. Ternyata jiwa yang suci daripada anak itu menuntun ibunya untuk tetap teguh Islam imannya kepada Allah dan kepada utusan pada zaman itu. Siti Masyitoh yang bahkan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj masih tercium aroma yang sangat wangi dari makom beliau. Ini iman tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Kekuatan iman, yakin tidak akan sirna, tidak akan pudar, akan kekal abadi selama-lamanya. Semoga hadir kita di majlis ini merupakan pertanda iman kita kepada Allah, iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada sumber listrik, ada lampu. Contoh ini, Bu. Di sini ada sumber listrik, kalau bahasanya di Jogja itu meteran. Sumber listrik itu yang dari meteran itu menuju ke meteran, terus menuju ke lampu, menuju ke kontak dan lain-lain. Ini kira-kira kalau lampunya sudah ada, meterannya juga sudah ada, sumbernya di PLN juga sudah ada. Kalau di sini PLN tidak tahu, tidak apa-apa. Memang tidak penting juga. Kira-kira sudah cukup belum, Bu? Kalau sudah lampunya sudah terpasang, meterannya sudah terpasang, terus PLN-nya juga sudah ready. Kira-kira lampunya sudah bisa nyala belum? Belum ada arusnya, belum ada arusnya. Lampunya sudah ada, meterannya sudah ada. Kabelnya lah. PLN-nya juga sudah ada. Kira-kira lampu udah bisa nyala belum? Belum ada aliran listrik. Kabelnya belum ada. Mau lampunya satu ruangan penuh, cuma tidak ada kabelnya. Mau PLN-nya gedenya seperti apa, meterannya udah nyala. Itu tidak perlu apa? On-off-nya itu saklar, tidak perlu saklar, wes ini harus nyala selamanya. Cuma tidak ada kabel, bagaimana mungkin mau nyala lampu?
nggak tersambung listrik dari PLN ke meteran ke lampu, nggak akan mungkin nyala, nggak ada kabel. Habib, maksudnya apa? Seperti kita ini ibaratkan lampu. Kita ibaratkan lampu. Kalau Allah itu sumber yang sudah sangat besar, mungkin kiasan di sini lebih praktis kita. Seperti sumber listrik yang sangat besar. Meterannya juga sudah ada Nabi Muhammad SAW yang mengatur masuknya listrik itu sudah ada. Cuman kabelnya apa? Sholat. Kabel antara kita dengan Rasulullah dengan lampu, dengan kita, dengan Allah itu sholat. Makanya Rasulullah SAW paling mewanti-wanti tentang sholat. Bahkan disabdakan oleh beliau SAW, yang pertama kali dihisab dari umatku ialah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semuanya sudah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Cuman kalau sholatnya buruk, semuanya juga akan dihitung yang lain-lainnya. Seperti orang, dari yang pertama kali Pak Polisi melihat orang itu apa penampilannya. Oh, penampilannya baik-baik, biasanya tidak perlu dipersulit. Cuma kalau penampilannya garang, gelisah, akan diteliti. Ada apa ini? Begitu pula kalau kita antara kita dengan Allah. Yang pertama kali ketika kita akan nanti dibangkitkan, yang pertama kali ditanyai oleh Allah Ta'ala ialah sholat. Kalau sholatnya baik, maka apa yang terjadi? Semuanya sudah baik-baik. Kalau baik sholatnya, baik yang lainnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti ketika dihisab atau dihitung amal kita oleh Allah Ta'ala dalam keadaan penghitungan amal yang dimudahkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Atau hisabai yasiro, penghitungan amal yang dimudahkan, banyak korting, banyak diskon. Ini sih tidak sapokona ini. Seperti layaknya ketika ada seorang anak yang melaporkan sesuatu sama ibunya, karena besarnya sayang seorang ibu kepada anaknya, tidak apa-apa, yang penting kamu udah pulang selamat, sana masuk kamar, terus mandi sana, tidur, siap-siap. Padahal banyak yang dilaporkan dari anak itu sesuatu yang harus dilaporkan secara sendiri, mungkin buat ibunya mental. Cuman karena ibunya sudah melihat ini anaknya pulang selamat, baik, tidak kurang apa-apa, sana cepat masuk kamar mandi, cuci kaki, terus tidur, udah malam. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya hisab syadidah, atau penghitungan amal yang penuh dengan kesulitan. Kenapa Habib kesulitan? Karena diperinci. Setiap ini ditanyakan kurang lebihnya, setiap kurangnya ada konsekuensi hukumnya. Habib ini kalau yang hisab dan syadidah pastinya apa? Yang sholatnya amburadul acak-acak. Yang sholatnya amburadul acak-acak. Maka ya Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan khususnya keluarga kita di rumah, anak kita, nanti cucu kita, nanti orang-orang keturunan kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Karena pentingnya sholat ini, bahkan seperti kita ketahui, pasti kita semuanya tahu, semua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi itu diwahyukan dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah. Karena pentingnya sholat, maka tidak ada perantaraan. Jibril, kamu off dulu, aku mau langsung memberikan mandat kepada kekasihku Muhammad. Jibril off dulu. Wahai Rasulullah, likulli minna maqamun ma'lum. Setiap di antara kita punya kedudukan sendiri. Engkau kalau maju tambah naik derajatmu, kalau aku maju selangkah terbakar dirimu wahai Rasulullah. Imdi lima amarakallah. Laluilah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu ketika malaikat Jibril terhenti, Nabi Muhammad mau disuruh maju. Afi mithli hadzal mautin yufariqu habibun habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat seperti ini, kondisi yang sangat menegangkan ini, seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Jibril ini sangat dekat dengan Rasulullah. Malaikat Jibril ini sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad.
Dari momen perjumpaan pertama hingga perpisahan Nabi dari alam dunia ini, malaikat Jibril selalu mendampingi baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Heran Nabi Muhammad, ketika aku menjumpai ini kau temani, aku menjumpai ini kau dampingi. Afifin liradal mutin yufariku habibun habibah. Apakah di tempat ini kau akan tinggalkan kekasihmu ini Jibril? Aku kau tinggalkan Jibril. Likullim minna maqam ma'lum. Wahai Rasulullah, engkau punya derajat, aku juga punya kedudukan. Sedekat-dekatnya seorang kopral tidak mungkin bisa mendampingi jenderal untuk berjumpa dengan presiden. Pasti suruh nunggu di depan. Dia punya bintang, yang satu bintang 4, yang satu melatih pembalap orang itu penting jopo boy. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa yang dimuliakan Allah, Jibril kamu off dulu. Aku mau langsung memberikan mandat ini kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dari itu. Ketika sholat ini butuh cara untuk memanggil, maka Rasulullah SAW bingung dan para sahabat, gimana ini caranya? Bagaimana cara agar sholat ini dikumandangkan? Maka ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai api, ada yang usul pakai tiupan ini dan trompet. Maka Nabi Muhammad paling tidak senang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang kafir, orang non muslim. Nabi Muhammad tidak suka. Contoh hari Ashura. Tidak lama lagi ini kita ada hari namanya hari Ashura, tanggal 10 bulan Muharram. Habib, hari Ashura ini puasa sunnah. Cuman katanya dilakukan oleh umat-umat selain kita. Betul, dilakukan oleh umat-umat selain kita. Untuk membedakan antara yang dilakukan Islam dengan yang non-Islam, ialah Nabi Muhammad la'asuman natasik, agar beda, tidak puasa Ashura toh. Nah, tanggal 9-nya juga dipuasai. Atau 9 itu bahasa Arabnya tis'ah. Kalau 10 bahasa Arabnya Asyra. Kalau bahasa Arabnya hari ke-9 Tasu'a. Cuman kalau hari ke-10 Asyura. Nah ini makanya Nabi Muhammad mengatakan, kalau misalkan tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Kenapa Habib? Untuk membedakan diri dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala atau orang yang non-muslim. Nah, ini Nabi Muhammad tidak terlalu suka menyamai apa yang dilakukan oleh orang non-Islam. Orang non-muslim harus beda. Makanya satu di antara hal yang menjadi penyebab kenapa kok dilarang ini musyabahatul kufar wal fusaq. Di situ ada menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dan orang-orang yang fasik, yang mereka itu berbuat durhaka durjana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu di antara alasan banyak hal diharamkan, itu karena itu perbuatan orang-orang yang non-muslim. Maka tidak boleh kita lakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Tidak jaga iman kita, jaga toleransi kita sebaik-baiknya. Cuma memang tidak boleh menyamai dengan apa yang mereka lakukan. Siapa yang dimuliakan Allah bingung. Subhanallah, ada satu di antara sahabat yang mendapatkan ilham, bukan wahyu, ilham. Di dalam mimpi mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hingga akhir. Ketika beliau lapor kepada Rasulullah tentang seruan ini, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku juga mendengar seruan itu persis di dalam mimpiku. Akhirnya ditetapkan ini yang menjadi seruan umat Islam ketika masuknya waktu sholat, atau yang sering kita dengar dengan namanya azan. Azan dulu dong, azan. Jadi satu di antara ibadah yang ada waktunya dan diumumkan. Puasa ada waktunya Bu masuknya. Ada pengumuman waktu puasa? Tidak ada. Masuknya dengan pengumuman waktu sholat subuh.
Puasa ada batas akhirnya waktu puasa. Ada. Apa itu? Azan maghrib. Masuknya waktu maghrib, akhirnya puasa. Subhanallah. Berarti ini menandakan saking pentingnya, sangat pentingnya ibadah sholat di dalam Islam. Makanya kita semaksimal mungkin, seperti tema pada siang hari ini, sholat yang benar menurut cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholat kita Allah Taala bimbing untuk bisa seperti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada dalil yang memerintahkan kita untuk sholat seperti sholatnya Rasulullah. Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Kalau kita melihat Rasulullah sholat gimana caranya? Zaman itu belum ada video, belum ada CCTV. Diriwayatkan oleh para sahabat. Sahabat sholatnya seperti Rasulullah. Sahabat diriwayatkan oleh para tabi'in. Tabi'in diriwayatkan oleh tabi'in. Lalu muncullah dari sana empat. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, yang empat-empatnya sudah bisa dipastikan cara sholatnya mereka sesuai dengan sholatnya para sahabat, dan para sahabat sesuai sholatnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kalau misalkan ditanya, kamu mempelajari madhab apa? Saya madhabnya, orang Indonesia madhabnya madhab Syafi'i, supaya tidak berbenturan dengan tata cara sholat yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah. Habib, apa aja Habib? Orang yang sholat tidak sesuai dengan syariat ada. Sholat apa itu Habib? Bukan sholat, gerakan sholat yang biasa dilakukan orang awam yang padahal itu tidak sesuai dengan tata cara syariat. Contoh nih Bu, saya tidak tahu di sini ada apa enggak. Cuman kalau di Indonesia sering banget saya dapatkan. Apa itu? Orang selesai sholat mau pergi, sujud lagi dulu sekali. Sebentar terus baru pergi. Nah, ini kalau kita boleh tanya, kenapa gue ini gini? Bahasa Jawanya, kamu ngapain ini? Sujud apa? Pernah enggak lihat orang sebelum pergi dari tempat musola sujud sekali? Ini sujud apa? Kalau syukur itu harus dengan takbir kalau di bulan Allah. Sujud syukur itu harus dengan salam. Assalamualaikum. Setelah selesai, kalau main sujud sekali tok, dulu saya termasuk orang yang mengamalkan. Waktu mondok, waktu zaman mondok mulai lagi. Kenapa? Alasan saya tadi pas sholat sujudnya kurang marah. Terus tambah ekonomi kayak lego ngoten niku. Hah? Sama guru saya diingatkan, kamu sujud apa sih ini? Tadi dia di sholat kurang lego, kurang marah. Tak tambah gitu biar lumayan lah nambah-nambahin. Ini yang namanya tidak boleh di dalam agama, membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau kamu mau sholat sujud syukur harus dengan takbir, Allahu Akbar, sujud. Kalau nambah-nambahin karena tadi kurang lego, itu namanya ngurang-ngurangi yang harus. Kalau mau sekalian sholat sunnah 2 rakaat, jangan cuma 1 sujud tok. Nah, ini satu di antara contoh sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran. Dan kami tahunya dari mana hal-hal seperti itu? Tahunya dari ilmu, dari madhab, dari buku, dari orang-orang yang misalkan ada guru kita tanya apa hukumnya ini dan itu. Ya Rob, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Azan. Ada lagi sebelum sholat persiapan namanya wudhu. Ibu kalau mau puasa ada wudhunya? Ada wudhu sebelum puasa? Belum sholat. Tidak ada. Bahkan orang kalau misalkan mau puasa dalam keadaan junub saja boleh. Dalam keadaan habis bersih, sudah bersih dari mens, maaf ini bersih dari mens malamnya, belum sempat mandi, sahur masih mens, boleh? Boleh. Yang penting sudah bersih, nggak mandi dulu.
Tidak wajib puasa itu dalam keadaan memulai puasa dalam keadaan suci bersih itu tidak wajib. Mensnya sudah selesai malam, belum? Mensnya sudah selesai malam. Oh ternyata mensnya sudah selesai. Besok berarti ikut puasa Ramadan tanggal 1 contoh. Belum sempat mandi, keburu-buru sahur karena sudah hampir masuk subuh, terus puasa. Boleh nggak? Boleh nggak? Belum mandi. Karena memang puasa tidak disyaratkan dimulai harus dalam keadaan suci, tidak. Suci harus, cuman kok harus bersih dari junub dengan mandi? Tidak harus, tidak harus. Beda dengan sholat. Sholat itu harus bersih dari hadas besar, apalagi dari hadas kecil. Dari hadas kecil harus bersih, apalagi dalam keadaan hadas besar. Ini karena mulianya salat. Di dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibati aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu. Ini tata cara orang mau sholat harus wudu. Itu tata caranya langsung Qur'an, Ibu. Langsung Al-Quran yang menuntut. Ini karena pentingnya ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa perbaiki sholat kita. Amin. Karena yang tadi saya haturkan, kira-kira Bu, lampu Bu, sudah ada kabelnya Bu, cuman kabelnya merotol. Tahu merotol itu? Putus. Nyala nggak? Kabel itu harus betul-betul baik, bisa menyampaikan sambungan listrik agar lampu itu hidup. Beb, kabelnya rotok longgar, tidak nyala juga. Kalau nyala keren, kedap-kedip lampunya. Kenapa? Listrik sudah mau mengalirkan arus, cuman yang terjadi sambungan yang kurang baik ini yang akhirnya menjadikan lampu tidak akan hidup. Begitu pula kita. Habib, wajah harus dibasuh, basuhlah wajahmu, lalu basuhlah tanganmu hingga mana? Sampai ke siku, ilal marafiqi. Lalu basuhlah, sapulah kepalamu, basuh juga kedua kakimu. Kalau misalkan kalian dalam keadaan hadas besar, maka mandi. Kalau misalkan kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian tidak ada air, maka tayammum. Jadi ada second plan, ada rencana kedua. Kalau misalkan tidak bisa pakai air, terus gimana? Fatayammamu, maka tayammumlah kalian. Atau misalkan kalian sedang menyentuh perempuan, batal wudunya. Atau misalkan kalian dalam keadaan setelah buang hadas besar, tidak ada sesuatu yang untuk membasuh dari air, maka tayammum. Tayammum dengan apa? Usaplah wajahmu, tanganmu dengan debu. Kenapa? Allah tidak ingin menyulitkanmu, akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala ialah membersihkanmu sebersih-bersihnya, menyempurnakan nikmatnya kepada ibu. Bayangkan Bu, ibu diundang sama gubernur Hongkong. Kalau di Hongkong namanya gubernur, lah. Kalau di Jogja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Habib, kalau Habib diundang sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, lalu Habib gimana? Cekeran itu. Mungkin kalau ada benang sedikit ini, kalau bisa diukur-ukur biar nggak kelihatan benangnya. Gimana caranya dalam keadaan yang terbersih? Rambutnya harus rapi, pecinya. Wah, ini mau ketemu Sri Sultan ini. Ibu kalau ketemu sama gubernur Hongkong, kira-kira gimana persiapannya?
ngaji mungkin sampai 3 kali. Ada yang bau. Bayangkan ketika ada seorang hamba mau berjumpa dengan Allah, maka harus sempurna bersihnya wudunya. Diriwayatkan Ibu, ini surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Apa yang Allah Ta'ala inginkan untuk membersihkan kalian, menyempurnakan nikmat kepada kalian. Bu, ternyata kalau anggota wudu itu dibasuh, itu segernya luar biasa, fresh. Apalagi kalau dibasuh dengan sempurna, dengan tenang, komplit, sekomplit-kompletnya. Ini santri-santri